Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga yang sudah siap untuk direkayasa genetiknya, Son. Lah, kenapa Ya kan? lagi, Zed? Karena sebentar lagi gue yakin bahwa manusia itu akan mengalami sebuah fase di mana genetiknya itu bisa direkayasa, Son. Oh, ini maksudnya udah mainstream ya, udah semua di mana-mana udah bisa ya gitu ya. Udah bisa. Di Amerika juga ada iklannya ya kan. Bahwa Anda bisa mengedit genetik dari anak Anda. Lu mau gak kira-kira ngedit genetik dari anak lo? Misalnya Anak nih gua ya nih kan case-nya lo misalnya punya penyakit, oh Son ini kan rawan hernia misalnya gitu. Ini misalkan aja. Ini misalkan aja nih misalnya gitu ya. Nanti anaknya bisa hernia lagi. Walaupun hernia tidak ditentukan oleh genetik, itu hanya untuk lucu saja. Pokoknya ada penyakit kronis yang nanti anaknya bisa dapat gara-gara lu. Lu bisa ngilangin itu. Lu mau ngambil apa enggak? Iya. Kalau gua punya penyakit keturunan, itu gua ambil. Cuma kalau misalnya dicek nih gua tuh ntar misalnya pasangan gua gitu nggak punya penyakit keturunan, ya enggak. Oh, oke. Karena harusnya sudah bagus. Nah, DNA-nya. Kalau yang penyakit bapaknya gimana, Son? Yang sakit penyakitan bapaknya, Son. Gimana kalau begitu? Iya kan emang harus dilihatnya kan dari ini ya. Dilihat juga berarti bibit-bibit bebet bobotnya kan. Benar. Bibitnya sih. Benar. Misalnya dari kakek gimana, ya kan, nenek gimana. Soalnya kadang ke-skip kan. Misalnya dari kakek lu punya, tiba-tiba ntar cicit punya. Bener. Nggak langsung dari bapak gitu ya maksudnya ya. Tapi mana kalau yang, tadi lu ambil nggak? kalau misalnya genetik lu gitu. Kalau misalnya gue punya penyakit keturunan gitu ya. Ya kemungkinan gue akan ambil. Oh, kok masih ada kemungkinan? Walaupun gini, kenapa ada kemungkinan? Karena itu agak sedikit menyalahi aturan sebenarnya. Aturan mana sih? Karena kita akan mengganggu garis evolusi dari manusia, Son. Tapi kalau sudah disetujui oleh satu dunia, ya udah kita ambil ya mau gimana lagi. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anak kita. Gue jadi inget ada game, Zed. Lu setelah main game itu ya mungkin bakal bersyukur lu bisa lahir, Pak. Kenapa? Jadi lu main game itu sebagai itu, yang sperma lu itu. Oh, jadi iya. dari awal sampai titik finish itu di game itu. Oh gitu ya? Tamat itu saat lu nyampe garis finishnya itu. Oh, dan itu susahnya, susah banget ya? Susahnya parah, cuy. Kalau gitu kebetulan gue juga ada ini sebenarnya ya kan sebuah kasus yang menceritakan tentang rekayasa genetika, Son. Ini ternyata sudah pernah terjadi dan ini menjadi masalah besar sebenarnya di dunia gitu. Oke. Ya kan, jadi selamat datang untuk para sperma unggulan ya kan. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya udah nggak usah komen juga nggak apa-apa ya kan. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tau gak cerita tentang manusia yang lahir dari hasil rekayasa genetika, Son? Udah ada yang lahir di situ. Udah ada. Oke. Dan ilmuwan yang ngerjainnya itu sampai masuk penjara, Son, gara-gara ini. Coba deh nih, kalau menurut kalian ini jahat apa enggak ilmuannya? Jadi gini, Son, ceritanya. Di suatu hari itu ada seorang ilmuwan dari Cina yang bernama He Jiankui. Dia adalah orang yang sangat pintar sekaligus memiliki ambisi yang sangat besar, Son. Ambisi terbesarnya adalah mendapatkan hadiah tertinggi yang diinginkan oleh semua ilmuwan di dunia. Apa itu? Nobel Prize. Oke. Dia kemudian memutuskan untuk meraihnya dengan cara menjadi ilmuwan pertama di dunia yang melakukan rekayasa genetika kepada manusia. Ia kemudian merekrut pasangan suami istri yang ayahnya tuh menderita HIV. Oke. Sedangkan ibunya tidak. Semua ini dilakukan untuk membuat sebuah eksperimen di mana dia akan melakukan rekayasa genetik ke bayi mereka. Dengan tujuan nih, ketika bayi tersebut lahir, mereka tidak tertular HIV dari orang tuanya. Jadi Pak Sutri ini, Son, itu disuruh untuk melakukan prosedur bayi tabung atau bahasa kerennya IVF gitu ya, in vitro fertilization. Di mana pembuahan dari sel telur dilakukan di luar rahim. Tapi sebelum embrionya dimasukin lagi ke rahim ibunya, Jiankui melakukan prosedur yang dinamakan CRISPR zygote microinjection untuk menghancurkan gen CCR5. Di mana menurut penelitian, Son, manusia yang gen CCR5-nya rusak itu bakalan kebal dari HIV, Son. Widih. Abis selesai baru dimasukin lagi tuh ke rahim ibunya. Akhirnya di tahun 2018 lahirlah bayi kembar perempuan pertama di dunia yang sudah direkayasa genetiknya. Bayi tersebut diberi nama samaran yaitu Lulu dan Nana. Tapi ternyata, Son, reaksi dunia tuh nggak seperti yang dibayangkan oleh Jiankui. Ternyata malah banyak ilmuwan-ilmuwan yang ngamuk banget karena eksperimen ini. Apa aja alasannya? Yang pertama nih, Son, teknologi CRISPR di tahun 2018 itu belum 100% akurat. Tapi kok dia berani eksperimen ke manusia kan? Jadi gini, Son, ketika gunting genetik yang namanya CRISPR ini dikirim buat ngegunting gen CCR5, ada peluang dia salah gunting. Bisa aja nih, Sony, yang digunting malah gen yang penting. CR7 yang penting. Enggak, bukan. Ya? Yang masuk bukan LM10. Tidak. Kalau saya lebih suka KM10 ya, Sony, sekarang ya. Nah, Kylian Mbappe maksudnya. Nah, rest area bukan kilometer, bukan kilometer. Kesalahan potong ini, Son, bisa memicu kanker
atau penyakit bawaan ke si Lulu dan Nana di masa depan, Son. Terus alasan yang kedua nih, Son, karena terjadinya perubahan garis keturunan. Jadi kalaupun seandainya eksperimen ini berhasil, Lulu dan Nana ini akan membawa genetik baru hasil editan manusia, Son, yang akan terus diturunkan sampai ke anaknya, ke cucunya, anaknya cucunya. Jadi secara sepihak, He Jiankui ini merubah jalur evolusi manusia, Son, tanpa izin dari global. Coba deh lu bayangin gimana kalau turunan selanjutnya si Lulu dan Nana ini tiba-tiba melahirkan Johann Liebert, Son. Nah. Siapa yang mau tanggung jawab? Yang mau tanggung jawab siapa? Saya baru nonton Monster, tapi jangan bilang tua banget. Baru kemarin sama lagi nonton Anime Monster, bagus banget deh. Terus alasan yang ketiga nih, Son, nih, hal ini tuh dirasa nggak diperluin, Son, di tahun 2018 karena sebenarnya pada saat itu udah ada obat yang bernama antiretroviral yang fungsinya itu bisa mencuci sperma supaya si anak itu 100% nggak bakalan kena HIV turunan dari orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya alasan penghapusan HIV pada Lulu dan Nana ini tuh beneran tulus apa cuman alasan biar eksperimennya bisa berjalan gitu kan? Hingga akhirnya, Son, di tahun 2019 He Jiankui ini dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Lulu dan Nana pun dikabarkan masih hidup bahkan sampai sekarang. Walau tentunya dalam penguasaan ketat dari pemerintahan Cina. Identitasnya pun itu ditutupi dari dunia, Son, oleh pemerintahan Cina juga gitu. Gimana menurut kalian kira-kira? Apakah ilmuwan ini hanya menggunakan Lulu dan Nana sebagai alasan untuk akal bulusnya? Tuh sih komen. Tapi serba salah sih. Kayaknya nih ilmuwan-ilmuwan yang menentang keras ini harus ngobrol sama bapak maknya si Lulu Nana ini deh kayaknya nih. Maksudnya setuju apa enggak gitu? Iya. Ya tentu sudah setuju kan, sebelum melakukan eksperimen. Maksudnya kan tangan dulu pasti. Mereka bisa ngomong hal itu kan karena ya bukan mereka yang ngerasain gitu. Coba misalnya, udah tahu nih, udah pasti HIV nih, ya kan? Walaupun ternyata ada obatnya itu yang kita juga nggak tahu itu apakah orang biasa bisa akses, yang obat yang nggak bakal viral ya itu, atau harganya gimana juga kita nggak tahu. Ya bisa akses, ya harganya mungkin mahal, atau gimana? Kan? Ya mungkin aja. Anggapannya sulit lah untuk dapat akses ke sana lah. Ya bisa aja. Salah satunya mungkin ya dengan eksperimen ini satu-satunya harapan gitu, biar anak mereka, nggak sakit gitu kan? Ya belum tentu sih sebenarnya kalau satu-satunya harapan dari eksperimen ini gitu. Soalnya kayak tadi misalnya obat tadi. Soalnya dirugikan tuh orang banyak, bukan cuman orang tuanya doang sama anaknya sebenarnya. Dan bisa aja nih HIV-nya mungkin nggak turun gitu ya, tapi dia ada penyakit kanker di masa depan. Bisa aja. Tapi ini kondisinya berhasil kan, tapi kan itu kan anggapannya belum tahu. Kan tadi pengguntingannya itu belum tahu, maksudnya apakah itu 100% berhasil atau enggak. Oh, dia nggak tahu yang benar-benar yang CCR5 itu atau ada yang lain kegunting juga nggak tahu. Iya, kan kegunting atau nggak sengaja, tapi itu nggak bisa, nggak tahu ya. Bos. Makanya ilmuwan tuh pada marah karena lah nanti misalnya dia selamat dari HIV ini, tahu-tahu di masa depan 5 kanker di umur 30 nempel gimana begitu. Ya kan? Mungkin orang tua sempat ditanya kan, ini masih ada kemungkinan ada kemungkinan nih. Tapi kalau ini lahir sudah pasti HIV kalau nggak ada eksperimen ini gitu. Nah, mungkin bisa juga dia ngambil. Ya udah deh, ambil kemungkinan yang kanker aja deh. Ya bisa aja. Tapi intinya satu, ya eksperimennya ini harusnya nggak perlu dilakukan karena eksperimen ke manusia kalau satu orang dibolehin, lah nanti yang lain, loh itu Jiankui boleh, gimana begitu? Ada eksperimen lain lagi? Enggak ya? Ada eksperimen lain itu Jiankui boleh gitu gimana? Yang kasihan si Jiankui ini pas keluar penjara, dia akhirnya bebas. Ternyata udah mainstream. Udah boleh. Pengeditan udah boleh. Pengeditan DNA udah boleh. Walaupun yang dilakukan sama yang perusahaan-perusahaan Amerika belum tentu sama dengan yang dilakukan Jiankui ya. Mungkin masih teknologi masih jadul lah. Belum tentu sama. Dan yang jadi masalah pada saat itu kan karena belum 100% akurat sekali lagi. Waktu itu alatnya ya kan. Mungkin kalau dia tahun 2025 misalnya baru bikin, mungkin dia nggak masuk penjara kali. Mungkin aja. Saya penasaran gue kalau yang obat yang salah itu. Tadi obat HIV itu kalau anggapannya emang udah mainstream ya harusnya udah diberantas nggak sih itu HIV itu? Untuk supaya anaknya nggak HIV, bukan untuk dia sembuh dari HIV. Iya. Beda. At least stop di situ lah gitu. Anggap coba. Lo ya kan, lo kira orang HIV gara-gara apa emang? Kalau itunya yang di stop baru bisa gimana sih? Gimana sih? Gak bisa. Saya sependapat dengan pemerintah sih. Silakan ditangkap He Jiankui. Saya setuju dengan Xi Jinping. Anda tidak setuju dengan Xi Jinping? Ini tidak setuju, Pak. Kurang sih. Nah, ya kan. Saya setuju dengan Xi Jinping. Mana nggak ngeyel ini kalau pendapatnya seperti itu, Bang. Enggak lah. Gimana nggak ngotot gue? Gue masih jadi Buddha dulu kayak buat ngebaringin nggak ngotot. Masih jadi monk dulu gue kayak buat biar nggak ngotot sama pendapat lo. Habib Jafar ya ngotot nih. Reaksi Solihin semakin aktif saja. Kini pria 36 tahun ini menari tanpa henti seakan mencemooh bacaan Al-Quran.
Duduk di sini. Nah, selanjutnya Chat, gue bakal cerita tentang sebuah kisah. Ini yang pasti bakal menggetarkan banyak orang. Wah, apa itu? Lo tahu gak sih ada orang yang ngubah seluruh agama di negaranya demi seorang wanita, Chat? Waduh, buat apa itu? Buat apa itu, Son? Nah, orang-orang yang putus gara-gara beda agama pasti tidak akan suka menonton video ini. Mari kita dengarkan cerita tentang Zakir Naik. Oh Allah the Almighty, Allahu Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ternyata bukan agama yang menghalangi, Chat, Apa itu? tapi effortnya. No. Jadi ini adalah kisah dari Henry ke-8, seorang pangeran Katolik dari kerajaan Inggris yang sangat taat sama agamanya. Dia menikah dengan Catherine yang adalah seorang putri dari Spanyol. Pernikahan mereka sebenarnya baik-baik aja, sampai akhirnya Henry sadar kalau Catherine ini gak bisa ngasih dia anak laki-laki untuk jadi pewaris tata kerajaan. Mereka ini cuma punya satu anak perempuan. Pada masa itu belum pernah ada ratu perempuan yang memimpin Inggris, dan Henry ini takut kalau dia mati tanpa anak laki-laki, Inggris bakalan perang saudara lagi. Di tengah kepanikan itu, muncul seorang wanita muda yang cerdas, karismatik, dan memikat di istana, bernama Anne Boleyn. Henry langsung jatuh cinta setengah mati, karena dia ngerasa si Anne ini beda dengan perempuan lain. Biasanya kan cewek-cewek mau aja gitu dijadiin selir sama dia, tapi Anne Boleyn ini jual mahal. Wah. Dia bilang ke Henry, aku gak mau cuma jadi selir. Maunya. Pokoknya antara jadi ratu atau enggak sama sekali. Waduh. She knows what she wants. No! Strategi ini bikin Henry makin penasaran dan terobsesi. Akhirnya Henry ini memutusin buat menceraikan Catherine. Wah, kasihan banget Catherine. Agar bisa menikahi Anne ini. Pasti panggilannya keket tuh kalau orang Indonesia. Keket. Kan Catherine, keket. Masalahnya sebagai orang Katolik, perceraian itu dilarang keras. Oh iya benar. Nambah juga gak boleh kan? Gak boleh. Gak boleh. Henry harus minta izin khusus dari Paus di Roma, yang adalah pemimpin gereja Katolik dunia. Minta izin buat cerai dia. Harus minta izin dulu, persetujuan lah. Saat itu Henry mencoba segala cara, pakai argumen teologi sampai menyuap. Tapi Paus Roma saat itu, Paus Clemens ke-7, menolak. Wah, ribet banget yang mau cerai berarti. Nah, kenapa? Karena keponakan Catherine ini adalah kaisar Romawi suci yang sangat kuat. Dan Paus itu takut kalau dia ngizinin cerai, Roma bakal diserang. Karena mentok selama bertahun-tahun dan si Anne ini ternyata udah hamil. Kan Henry ini pengen anak itu lahir sebagai anak sah ya kan, supaya bisa nerusin tatanya. Bener. Kalau nggak dibilangnya sama orang Inggris, a bastard. Nah, Your son is a bastard. nah. Gitu. Henry akhirnya mengambil keputusan paling nekat dalam sejarah Inggris. Apa itu keputusannya? Yaitu adalah, ya udah kalau emang nggak bisa, gue bikin agama sendiri. Bikin agama sendiri ampen. Ya pada tahun 1534, Henry mengeluarkan undang-undang bernama Act of Supremacy. Inggris resmi putus hubungan dengan gereja Katolik Roma dan mendirikan gereja Anglikan atau Church of England. Nah, di sini Raja Inggris atau si Henry VII itu resmi menjadi kepala gereja tertinggi di Inggris. Nah, setelah jadi bos gereja, Henry langsung melegalkan perceraiannya sendiri, mendepak si Catherine dan meresmikan pernikahannya dengan Anne Boleyn. Istri barunya ya. Wah, ini netizen Indonesia sudah menggenggam tangan ini mendengar cerita ini. Kurang ajar itu raja. Sekarang pertanyaannya, apakah setelah semua itu terjadi, mereka hidup bahagia selamanya? Ternyata sama sekali enggak. Enggak ya, hanya sementara aja ya. Sementara saja. Begitu sudah dapat, bosan langsung. Nah, Lah, setelah si Anne ini melahirkan, ternyata anaknya adalah perempuan. perempuan lagi. Tapi ya itu akan menjadi si Ratu Elizabeth pertama. Oke. Tapi si Henry itu kecewa berat. Lama-lama dia bosen dan kesal dengan sifat Anne yang terlalu vokal. Sebelum dinikahin nggak tahu kalau dia ini vokal orangnya. Aduh, Bucin, Chat. tuh. Iya kan? Hanya 3 tahun setelah menikah, Henry menuduh Anne ini selingkuh dan melakukan pengkhianatan. Akhirnya Anne Boleyn ini dihukum Treason ya, melawan treason. dengan cara Wah. Jadi totalnya sepanjang hidupnya si Henry ini, dia menikah sampai 6 kali demi punya anak laki-laki. Dan gereja yang dia ubah demi Anne Boleyn ini tetap menjadi agama resmi Inggris sampai saat ini. Oh, anaknya cewek mulu berarti ya? Anaknya Nggak berhasil kayaknya aja. Kita tongol di sini. Nah, bandel berarti dia orangnya. Kan lu percaya gak? Yang kalau orang bandel anaknya cewek katanya. Iya, ada lagi. Kalau laki-laki bandel anaknya cewek gitu kan. Ada. Kesannya biar karma gitu ya. Iya, ada kesannya. sayings begitu Iya, kan iya, katanya iya, kan. iya. Iya benar sih, dia sudah mengkhianati istri pertamanya. Yang istri keduanya juga dibilang traitor, ya kan. Selesai, Pak. She's a traitor gitu. Dan tetap gak dapat juga ya.
anak laki-laki ya. Itu biasanya bawaan dari ininya sih, bawaan dari spermanya dia kayaknya. Mungkin ya. Lebih cenderung menghasilkan anak perempuan kayaknya. Dan mungkin dulu ini kan melahirkan masih sulit ya zaman dulu ya. Iya. Ya kan. Pasti mungkin Nyobanya berkali-kali. Nyoba berkali-kali, tapi Benar. yang selamat ya mungkin gak banyak gitu loh. Iya, kan kalau lu nonton misalnya cerita-cerita tentang kerajaan dulu kan juga begitu kan. Apa nungguin banget. Apakah anaknya ini perempuan apa? Kan lu nggak bisa tahu nggak kayak sekarang. Benar. Lu bisa tahu kan ini anaknya perempuan apa laki-laki gitu. Iya, nggak bisa tuh pas ini udah ada siap ininya apa? Yang asap-asap warna biru apa pink gitu. Oh ya nggak bisa. Baby shower ya, baby shower. Gender reveal. Gender reveal Gender nggak reveal. ada dulu nggak. Dulu gender revealnya tuh orang-orang kerajaan pada ngumpul gitu di satu Iya, ruangan iya, yang iya. orang-orang yang pentingnya buat ngelihat kan pasti kan. Aduh perempuan. Semuanya pada gitu. Aduh perempuan gitu. Dulu kayak gitu di zaman kerajaan kalau lu nonton. Bahkan kalau nonton yang apa? Yang zombie-zombie itu yang kerajaan zombie Korea apa namanya? Ada tuh kerajaan di Korea. Kingdom. Sampai pura-pura kan, sampai bohong kan? Lu udah nonton sih Kingdom? Iya, sampai bohong. Sampai bohong kan dibilangnya itu anaknya laki-laki padahal sebenarnya anaknya orang. Cuma demi supaya bisa melanjutkan kerajaan karena harus laki gitu. Padahal perempuan pemimpin ya banyak juga yang bagus-bagus kan. Benar. Contohnya siapa tuh? Yang di New Zealand tuh New Zealand kan prime ministernya perempuan kan? cowok Pak sekarang. Oh sekarang jauh ya? Jauh. Yang kemarin berarti lu cukup Oh, yang bagus kemarin. ya, cukup bagus. Sapinya gemuk-gemuk gue liat semenjak Oh, dia gitu. bener Iya, semenjak iya, dia iya, menjabat. iya. Kalau ente contoh perempuan pemimpin bagus ya San kira-kira? Pemimpin yang ini sih yang apa? Itali. Pemimpin Itali. Kayaknya Itali dia atau apa? Jepang cu yang lagi terkenal. Pemimpinnya Jepang, cewek yang main gitar, main drum segala macam. Lu tau gak sih? Belum Ada pemimpinnya Jepang yang cewek tuh lagi terkenal tuh. Disorot mulu ketemu sama Trump, ketemu sama apa. gitu? Iya. Gokil ya. Jepang aja bisa dipimpin sama cewek ya. Padahal Jepang salah satu yang nggak percaya juga tuh dengan iya kan? Bener. Cukup inilah apa namanya sih? Cukup konservatif lah. Iya sampai tahunnya berapa lama terakhir baru boleh ya cewek itu. Iya, Jepang tuh cukup konservatif lah. Akhirnya ada tuh pemimpinnya Jepang yang wanita tuh, Sanae Takaichi. Oh ini yang ini sama si ini. Hah? Sama bapak kita itu yang waktu itu di apa kursinya bergeser itu. Iya, Iya, kayaknya iya pasti udah ketemu lah. Pasti Iya, udah iya. ketemu. Iya, bagus-bagus banyak. Melinda Gates kan? Nah, ya kan? Iya, sukses dalam menjalankan roda perputaran kesehatan di dunia. Itu dia. Bukan menyehatkan orang ya, menjalankan roda. Memutar roda kesehatan. Iya. Sih, sukses dia. Sri Mulyani? Oh, bagus. Berhasil memimpin perekonomian Indonesia pada saat itu. Berhasil emang? Hah? Kok diganti kalau berhasil? Kan udah beda. Oh iya benar. Rezim Pokoknya banyak lah ya yang bagus-bagus ya pemimpin wanita sebenarnya ya. Bagus, Cuman bagus. emang di zaman dulu konservatif tidak mau wanita mimpin. Ya perusahaan-perusahaan sekarang juga udah banyak yang dipimpin sama wanita dan bagus ya kan. Itu kan narasi kan dipimpin Najwa Shihab juga kan. Iya. Bagus juga kayaknya. Kok kayak? Nah iya dong. Iya bagus kan kayaknya. Bagus. Iya kan, bener kayaknya. kan. Banyak lah, maksudnya perusahaan-perusahaan yang dipimpin wanita sekarang bagus gitu performance-nya. Nah ngomong-ngomong soal perusahaan nih, soalnya gue ada sebuah cerita tentang perusahaan yang gila banget nih menurut gue nih. Karena perusahaan ini itu berhasil meledak gila-gilaan, cuman karena melakukan hal yang sereceh-recehnya gitu. Oh. Dengerin ya. Lu tahu gak sih cerita tentang perusahaan yang tiba-tiba jadi gede banget? Cuman dengan modal 800 ribuan doang, Son. Dolar apa rupiah nih? Rupiah lah. Jadi gini Son ceritanya. Di awal tahun 90-an, seorang pengusaha bernama Tom Dixon terobsesi Son untuk membuat sebuah blender super kuat yang bisa dipakai buat bikin minuman yang lagi tren di masa itu, yaitu minuman smoothie yang adalah jus yang dicampur dengan es yang sangat banyak kan. Kemudian di blender sampai halus banget. Ia kemudian berhasil menciptakan sebuah blender yang dinamakan Blendtec. Awalnya mereka sukses besar nih Son, karena ternyata banyak kedai-kedai kopi dan smoothie besar di Amerika yang pakai produknya dia. Jadi sukses secara B2B lah gitu. Tapi di awal tahun 2000-an, si Tom ini mengalami sebuah masalah Son, di mana penjualan mereka itu mulai stuck. Karena ternyata konsumen itu mulai gak peduli Son dengan seberapa kuatnya motor yang ada di blender mereka dan seberapa tajam pisau bajanya. Mungkin orientasinya udah bukan ke situ, tapi nyari yang murah kali mungkin ya. Nah, bisa jadi gua pikir juga. tadi pada sukanya gula jadinya. Enggak. Terus Tom pindah ke gula. Gak ada hubungannya itu, ya kan? Walaupun sudah diampuni, ya kan ya. Si Tom bener gak?
Hingga akhirnya di tahun 2006 muncullah sebuah ide yang luar biasa yang bermula dari kebiasaan si Tom, CEO-nya Blendtec. Jadi si Tom ini itu ternyata suka ngetes blendernya dia, Son, dengan cara masukin barang-barang aneh ke dalam blendernya. Contohnya kayak masukin balok kayu gitu ke dalam blender, terus di blender sampai jadi serbuk kayu. Terus dia juga masukin botol, masukin kaleng, gitu-gitulah pokoknya. Iya. Semua ini dilakukan semata-mata hanya karena si Tom ini pengen tahu, Son, blendernya ini bisa nggak sih ngeblender kayu, ngeblender kaleng, gitu-gitulah. Ngelihat kebiasaan gila dari si Tom, CMO dari Blendtec yang bernama George Wright kemudian mengusulkan untuk bikin channel di YouTube, Son, dengan segmen yang diberi nama Will It Blend. Dengan modal hanya $50 atau sekitar 800 ribuan rupiah aja, dia ngebeli jas lab putih gitu kayak ala-ala ilmuwan gitu. Terus kacamata safety bening, terus sama nama domain, Son, buat website willitblend.com. Terus habis itu yang terakhir dia beli sekotak kelereng. Akhirnya dibikin lah tuh channelnya di mana si Tom Dixon ini ngetes-ngetes blendernya sendiri dengan alat yang berbeda-beda. Mulai dari iPhone, iPad, bahkan raket pun juga di blender, Son, sama dia. Semuanya dites dengan catchphrase Will It Blend? That's the question. Atau ya apakah bisa ke blender? Itulah pertanyaannya. Akhirnya penonton yang penasaran pun nonton sampai habis dong, Son, karena kan dia selalu pengen tahu gitu, ini bisa ke blender apa enggak gitu kan. Gak lama kemudian channel tersebut langsung viral banget, Son. Setiap video yang diupload itu view-nya pasti jutaan. Yang gilanya dari video-video ini, Son, sebenarnya itu kalau penonton ngelihat iPhone aja bisa berhasil di blender sampai jadi bubuk, apalagi buah dan es batu, bener nggak? Oh iya. Mereka udah nggak mikir lagi, udah pasti hancur gitu, orang iPhone aja hancur kok gitu kan. Jadi secara nggak langsung ya mereka nonton kontennya, nikmatin kontennya sambil ngelihat betapa kuat blendernya gitu loh. Maka dari itu, karena keberhasilan dari channel YouTube-nya ini, penjualan retail mereka langsung meledak, Son. Naik hingga 700% atau 7 kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Gila banget ya, modal 800 ribuan doang bisa jadi begini. Yang kerennya itu sih, itu bener-bener viral banget. Dan dulu waktu gue pertama kali nonton YouTube ya, ini salah satu video yang gue suka banget. Dan teman-teman gue juga pada suka nonton juga. Beberapa teman-teman gue. Padahal tahun 2006 tadi, tahun 2006 tadi? 2006, ya awal uploadnya 2006. Gue nonton di 2016 bener kan, 2016 is the new 2026. Iya, 2016 adalah 2026 yang baru kan gitu kan. Iya benar. Gitu ya. Itu teman-teman gue aja nonton yang di Indonesia kasarannya, lo bayangin. Emang Ya seru sih. Mungkin sekarang juga masih ada konten-konten begitu. Gue masih sempet lihat deh kayaknya masih ngeblender gitu. Tapi Dan mungkin udah bukan dia lagi. Dan gue pun terpengaruh, gue pengen beli blender ya, men. Oh gitu. Gue pengen banget beli buat blender. apa tuh? Ternyata mahal banget harganya, tapi itu kan blender apa namanya, heavy duty ya. Mungkin harganya 3 juta 4 juta ke atas kali. Iya sih, kalau bisa iniin HP sih heavy duty sih itu. Heavy duty itu. Gue dulu sampai pengen banget, wah gila gue pengen banget ini blender gitu. Padahal gue masih kecil lah dulu. Iya. Gila banget. Iya, sekarang emang apa ya? Perusahaan-perusahaan mungkin ngarahnya ke sana ya, ke arah kayak wah marketingnya juga murah tapi atau produksinya murah, barangnya receh tapi bisa meledak gitu. Iya. Yang lain film itu kan, film-film kan udah mulai banyak kan. Film apa? Gara-gara film yang bikin Gen Z yang kemarin kan horor lagi rame itu. Backroom itu maksudnya. Backroom sama yang Obsession itu. Ya kan? Itu modalnya buset cuma buat Hollywood nih ya. Yang Obsession paling parah. Obsession tuh cuma sekitar $300,000 $300,000. $300,000 Pak. Sampai jadi itu, benar-benar sampai jadi. Jadi itu barang. Oh, Sampai aktor utamanya yang ceweknya itu cuma dibayarnya $20,000. gila. Gila kan? Murah banget ya. Karena ya itu masih YouTuber sebenarnya itu. Oh, film YouTuber Directornya. ya. Oh, Jadi awalnya bikin filmnya di YouTube aja, terus nyobalah gitu bikin film. sukses. Wow. Kalau Backroom gue tahu sukses, Obsession gue nggak tahu sukses apa enggak. Sekarang udah ratusan juta $. Masa sih Dapet grossingnya? Grossingnya. Wah gila banget. Kan? Baru Gila, berapa gila. lama rilisnya? Gila Pak sekarang. Itu modalnya kecil. Modelnya kecil. Terus yang Backroom 10 juta doang. Tapi gue bilang gini sih, Blendtec ini dapat advantage dari karena dia mulainya udah lama. Pada saat itu belum banyak perusahaan-perusahaan yang main di YouTube kan. Mereka kan masih ngelihat YouTube nih buat apa nih. Mendingan saya taruh di billboard, mendingan saya taruh di TV. Dulu masih gitu, Bos. Hebat sih itu. Tapi Blendtec ini udah mulai dan CEO-nya mau jadi figurnya gitu loh. Kan gak semua CEO mau kan jadi figur begitu kan. Itu kan CEO-nya men yang pakai jaket ilmuwan tuh CEO-nya. Kerennya itu makanya wah gila gue bilang. CMO-nya hebat, CEO-nya juga hebat. CEO-nya juga hebat juga. Emang kebiasaan CEO-nya kan suka pengen ngelihat nih bisa di blender apa enggak, ini bisa di blender apa enggak gitu. Tapi gue sering lihat deh sekarang apa namanya? Misalnya terakhir sih gue lihat restoran ya yang apa? Sekbol ya kalau nggak salah ya. Kenapa tuh? Tulisannya our founder's favorite gitu. Jadi cara dia ngeracik makanannya itu. Maksudnya? Jadi kayak CEO-nya itu kayak kalau makan selalu misalnya pakai cabai yang banyak banget. Ya udah dibikin menu gitu. Their founder's favorite. Oh. Gitu. Sama yang misalnya yang apa yang jus-jus yang sehat itu namanya?
Bus ya. Erewon kalau yang di luar. Bus ya, itu bus ya. Ya bus kalau yang di Indonesia. Bus kan, bayaran. ada Iya. kayak itu founders favoritnya juga. Ada ya. Menu kayak racikannya foundernya sendiri. Sebenarnya sih Dan kalau rame. founder favorite ya oke-oke aja kalau foundernya terkenal kan. Kalau foundernya nggak terkenal Nggak buat terkenal. apa? I think pakai founders favorite. Ya Atau mungkin buat nge-replace chef's Gimmick recommendation kali aja. karena di dapurnya dia nggak ada Iya. chef kali mungkin dia kan. tapi works sih. Bener gak? Mhm. Mungkin buat gantiin itu kali. Mungkin. Kalau Dan- chef recommendation berarti harus ada chef dong di Iya. dapur lo. Cuma kan kok kayak ngeliat kesukaan foundernya nih kayak lumayan meyakinkan gitu gak sih? Ya orang yang labil seperti ente pasti teryakinkan sih kalau kayak gitu. Mungkin teryakinkan kan orang yang beda-beda, ada yang bingung, ada yang udah tahu kan apa yang dia mau gitu kan. Ya mungkin lah. Itu mungkin kalau menurut gue itu seperti gantinya dari chef recommendation. Iya. Kalau Menurut saya gue. recommendation kan orang udah, ini kan orang kerja. Enggak, Wah, sama ini aja pasti sudah. kali lu cuma ngeliat penanda aja lu ya kan. Lu kok dasar lu cuma ngeliat penanda doang kan. Mau chef recommendation. Mau rekomendasi tukang parkir juga peduli kan. Lu tetap pesen juga Yang penting asal ada- ada tandanya kan. ada topi kopinya Nah, di situ. iyalah. Kali lu peduli founder, wah berarti founder taste-nya bagus. Belum tentu juga lah. Belum tentu Iya, juga. Siapa dulu foundernya? Kalau ini apa namanya? Yang punya Chef Arnold apa namanya? Kalau Mangkokku misalnya Mangkokku. founder apa namanya? Founder's favorite. Founder's favorite misalnya gitu. Iya. Percaya gak? Percaya gak lo sama taste-nya kayak Samson jujur? Percaya sih karena Percaya. snacknya dia ada yang enak tuh. Satu Benar. yang, Dan lu sama-sama darah Solo juga ya sama dia ya. Taste-nya sama. Kita, ya benar, ya sama-sama orang Ada Solo, snacknya benar. Dari buatan Kaisang enak tuh namanya. Apa gue lupa yang kuning. Trix. Itu enak. Masuk sini Trix ya. Nah, Masuk sini ya. Ini podcast orang Solo loh ini. Yes. Tolong yang orang Solo bantu dong nih ya kan. Bantu. Oke, yang selanjutnya nih gue bakal ceritain tentang sebuah kisah perjuangan seorang pahlawan. Wah, Biasa. Indonesia ini bukan? Bukan saya nih. Oke, coba ceritain. Lo tahu gak sih ada juara dunia yang rela namatin karir ya demi nyelamatin orang asing sih? Loh, kok bisa begitu, Son? Lo bayangin, orang ini merupakan pemegang 11 rekor dunia, 17 kali juara dunia, terus 13 kali juara Eropa, dan 7 kali juara nasional di usianya yang baru 23 tahun sih. Waduh, di bidang apa orang ini bergerak? Orang ini bernama Savars Karapetyan dari Uni Soviet yang adalah atlet fin swimming atau renang sirip. Yang dia itu renangnya cuma di bawah air doang gitu, yang dari ujung ke ujung nyelam doang udah. Nah, suatu hari tanggal 16 September 1976, Savars bersama saudaranya yaitu Kamo lagi latihan lari. Tiba-tiba sebuah bus kota kehilangan kendali dan terjun bebas ke danau Yerevan. Di situ busnya langsung tenggelam hingga kedalaman 10 meter. Dan di dalamnya ada 92 orang yang terperangkap. Langsung berubah menjadi Aquaman masih orang ini. Wah, tanpa ragu sedetik pun, Savars yang lihat kejadian itu langsung lompat ke danau ini. Dan itu kan sangat dingin ya, mungkin sekitar 13 derajat lah. Dan kondisi airnya itu juga berlumpur banget, jadi susah ngeliat juga gitu. Setelah dia menyelam ke kedalaman 10 meter, dia itu nendang kaca belakang bus itu sampai pecah. Kakinya itu bahkan sampai terluka parah ya. Dan berdarah lah gara-gara pecahan kaca. Tapi tetap diabain sama dia. Adrenalin pasti. Jadi selama sekitar 20 menit, Savars melakukan penyelamatan berantai. Dia nyelam, terus ambil satu penumpang, renang ke permukaan, terus ngasih ke saudaranya yang ada di perahu. Habis itu lanjut nyelam lagi. Totalnya Savars tuh nyelam sampai 30-an kali. Dia berhasil narik keluar 30-an orang. Tapi sayangnya hanya 20 orang yang berhasil bertahan hidup. Yang gilanya nih, dalam kondisi kekurangan oksigen dan kelelahan ekstrim, di salah satu selaman yang terakhir, Savars yang udah setengah sadar itu nggak sengaja malah ngambil bantal busnya gitu, bantal kursi bus. Oke. Oh, dikirain orang sama dia. Dikirain orang. Oh. Savars tuh sampai bilang dia sampai sering mimpi buruk selama bertahun-tahun karena dia ngerasa bantal tuh harusnya bisa lamatin satu orang lain. Tapi aksi heroiknya ini harus dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Setelah kejadian itu, Savars dibawa ke rumah sakit dan sempat koma itu selama 45 hari. Dia menderita paru-paru basah parah atau pneumonia dan keracunan darah gara-gara infeksi dari air yang kotor itu masuk ke luka-lukanya dia kan. Ya walaupun dia akhirnya sadar dan selamat, tapi paru-parunya kan rusak parah. Akhirnya mau gak mau karir olahraganya selesai. Tapi waktu itu dia sempat sih nyoba tanding lagi dan bahkan memecahkan satu rekor dunia lagi. Sayangnya ya tubuhnya udah gak mampu lagi, yang latihan beban berat itu udah gak mampu lagi lah. Akhirnya udah selesaiin aja gitu. Dan dia akhirnya terpaksa pensiun di usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Bangkanya nih, Chat, pemerintah Uni Soviet saat itu memilih untuk
merahasiakan tragedi tersebut sih. Mereka nggak pengen berita dari kecelakaan bus itu mencoreng kayak image dari transportasi publik di sana. Baru pada tahun 1992, yaitu 6 tahun setelah kejadian, ada sebuah koran yang menerbitkan artikel tentang kejadian itu. Nah, di situ Savars langsung jadi pahlawan nasional dan menerima penghargaan Order of the Badge of Honor. Dan namanya bahkan diabadikan di sebuah asteroid ya. Terus pas ditanya kenapa dia rela mengorbankan segalanya di hari itu, Savars cuma menjawab, "Saya tahu cara berenang yang tidak dimiliki orang lain dan saya hanya melakukan apa yang saya harus lakukan." Savars berubah namanya menjadi Savers. Nah, Savers kan penyelamat. Savers. Iya, dari Savars jadi Savers. Saviors ya, Asik. tepatnya. Ya kan? Gila loh, karirnya secemerlang itu loh, Pak. Berarti ini udah lama ya berarti kejadiannya ya. Tadi kan Udah Uni lama. Soviet kan. Uni Soviet. Uni Soviet kan udah nggak ada sekarang. Gila juga ya begitu ya, sampai mengorbankan karirnya sendiri ya maksudnya ya. Umur 23 Pak, penghargaannya udah sebanyak gitu, gila sih. Untuk keselamatan orang lain sih. Ya Bahkan kan? setelah kejadian ini dia sempat ada kejadian lagi ya. Jadi waktu itu dia lagi jalan juga setelah udah pensiun lah, ya kan. Ada gedung kebakaran gitu, dia masuk lagi Pak nyelamatin orang. Yang gara-gara puntung rokok bukan kebakaran. Bukan dia itu, bukan dia. Oh bukan dia Bukan ya? dia itu. Itu di sini ya? Lupa lagi gue. Gedung DPR teman. Oke. Gedung arsip nih. Oke, yang selanjutnya ini gue ada sebuah cerita Son tentang orang yang mendapatkan penghargaan kali ini ya kan. Kau tadi kan telat kan di Uni Soviet menghargainya kan. Kau ini langsung mendapatkan penghargaan nih Son. Gara-gara dia berantem sama orang, masa dia bisa dikasih penghargaan coba lu bayangin. Gara-gara berantem sama orang. Lu tahu nggak sih ada orang yang dapat penghargaan dari pemerintah gara-gara mukulin orang Son? Siapa yang dipukul, Chat? Jadi gini Son ceritanya. Di suatu hari ada seorang turis dari Seattle yang lagi main di pinggir pantai di Hawaii. Tiba-tiba ada anjing laut gitu datang ke tepi pantai. Turis itu kemudian ngeliat, terus tiba-tiba dia ngelemparin batu Son ke anjing laut tersebut. Nah masalahnya Son, di sana anjing laut itu merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan disayang banget sama warga sana. Yang mirip-mirip kayak kucing kali ya kalau di sini. Kalau ada yang nyiksa, jangan harap Anda selamat. Terus habis itu ada orang yang negor Son, si turis tersebut. Dia bilang kalau lo lempar-lemparin anjing laut kayak gitu, lo bisa kena denda $50.000 nanti. Tapi ternyata turis itu nggak peduli Son. Dia malah ngomong, nggak peduli, gue kan kaya, ntar gue bayar tagihannya, nggak usah pusing. Gue juga kesini cuma sebulan sekali. Nah, habis itu joget-joget gini-gini. Gitu-gitu Son turisnya. Terus parkir di tengah jalan. Dan sangat akus sekali turis ini ya kan, mirip beberapa turis yang ada di Bali Son. Tanpa disangka-sangka, ternyata kelakuan dia ini ada yang ngerekam Son dari jauh Son. Terus dia upload tuh ke sosmed. Hingga akhirnya videonya jadi viral di Hawaii sana. Akhirnya ketahuan itu nama asli dari turis tersebut. Ia bernama Igor Litvins. Setelah netizen Hawaii pada tahu nama aslinya dia, mereka langsung nyerbu sosmednya. Bahkan bukan cuma sosmednya. Bisnisnya yang bergerak di bidang logistik yang bernama illogistic.inc itu diserang juga Son. Di spam call, bahkan sampai di review bintang 1 di Google Review. Nah, seperti pernah denger ini kelakuan ini ya kan. Di suatu hari yang cerah, ada akamsi Hawaii yang papasan sama si Igor ini. Gak pakai lama, langsung dipukulin tuh si Igor Son. Dan kejadian ini itu juga ada yang ngevideoin Son. Tentunya lagi-lagi Igor viral lagi di Hawaii. Tapi kali ini viralnya gara-gara dia dibabat sama orang lain. Nah ternyata Son, masalah ini tuh sampai ke salah satu pejabat di Hawaii. Dia kemudian bilang kalau dia tuh bakal nuntut si Igor ini ke pengadilan secara resmi Son. Sampai dia bener-bener masuk bui. Pas di sidang di pengadilan, video Igor yang dipukulin itu juga dibahas juga tuh Son. Kemungkinan besar ini tuh strategi dari pengacaranya Igor untuk membela diri supaya hukumannya diringanin. Karena kan ya udah dipukulin di luar gitu kan. Tapi sayangnya Son, waktu di sidang itu semua orang tuh pada nyembunyiin identitas dari si orang yang mukul ini. Dan cuman bilang bahwa yang mukulin itu adalah seorang aktivis lingkungan aja gitu. Namanya gak disebut. Tapi alih-alih ikut ditangkap, orang yang mukulin si Igor ini malah dikasih penghargaan sebagai duta aloha Son sama si pejabat itu. Hebat kan? Dia bisa dapat penghargaan gara-gara mukulin orang tanpa harus ikut Beyond Combat Son. Ya kan? Nah, hebat ya? Terus si komen. Tapi aneh sih kalau sampai masuk bui juga sih sebenarnya. Karena Yang mukulin? yang si Igor ini, Kok bisa aneh gimana? iya loh, kan dia bukan ngebabat hewan ya, dia cuma lempar batu ya kan sebenarnya. Ya lempar batu tapi kan nggak tahu damage-nya. Kalau denda masih oke lah, cuma kalau sampai Ya, masuk denda, bui sih ya. terlalu ekstrim sih kayaknya. Karena orang punya simpati yang besar aja mungkin terhadap anjing laut. Di Hawaii orang punya simpati yang besar terhadap anjing laut. Iya. Sama halnya seperti di sini orang melukai kucing misalnya gitu. Kalau misalnya lu tahu nih, ya kan, ada orang kaya, lu diludahin misalnya, kan nggak usah ngeludahin lu dong, gue masuk penjara gitu misalnya. Gue bayar dulu 100 juta nih, gue orang kaya nih, ini 100 juta buatnya nih. Gue ludahin lagi sekali lagi ya, biar nambah jadi 200. Lu mau begitu? Iya. Enggak tergantung
Tergantung Masa mau gitu? tergantung situasi. Gak masuk akal lah begitu ya. Gak mau lah Tergantung orang. situasi. Gak mau. Lah dia udah bilang dia kaya kok. Masa dia dikasih fine doang? Kan pasti orang panas. Iya. Ya sama aja lah kayak video-video kemarin misalnya ada yang joget-joget apa segala macam orang pada rusuh marah semua. Nah emang kalau secara hukum salah joget-joget? Kan tidak. Iya makanya. Tapi kan orang marah ya sah aja orang dia marah kok. Gitu. Kan tidak semua orang masuk penjara itu atas dasar hukum yang benar gak? Iya benar. Lah ya makanya berarti kan tergantung siapa yang ngincer dia bener gak? Iya kan? Salah juga belum tentu juga. Dia tidak salah yang ngincer dia misalnya orang kuat banget gimana? Ya itulah realita hukum di dunia sih menurut gue sih, bukan di Indonesia doang, di dunia menurut gue. Apapun ya di Indonesia cenderung lebih tidak fair daripada di negara-negara maju, tapi ya di negara maju pun ada gitu. Iya, banyak lah di seluruh dunia yang masuk penjara tapi mungkin nggak salah juga banyak tidak sekali. Salah banyak sekali. Banyak Kalau sekali. lu mau argue lo tapi tidak ada di sini. Lu kayak orang baru lahir lo. Lah iyalah. Lu masalahnya sama siapa dulu gitu loh. Nah selanjutnya Seth, gue akan ceritain sebuah fakta yang mencengangkan ini. Lo tahu gak sih kalau awal mula cewek ngerokok gara-gara dimanipulasi sih? Lo dimanipulasi oleh siapa ini Son? Lo bayangin ada satu orang yang bikin jutaan wanita di seluruh dunia mulai ngerokok. Dia menggunakan teori psikologi tentang bagaimana manusia itu digerakkan oleh hasrat bawah sadar yang tidak rasional. Dan bukan untuk nyembuhin orang, melainkan untuk jualan produk. Salah satu karya terbesarnya adalah membuat rokok menjadi hal yang normal. Bahkan keren bagi perempuan di akhir tahun 1920-an. Di barat ini ya? Barat. Banyak di barat emang dulu cewek. Orang ini bernama Edward Bernays, yang sering dijuluki sebagai the father of public relation. Oh. Atau bapak dari hubungan masyarakat. Jadi di tahun 1920-an di Amerika Serikat ada stigma sosial yang sangat kuat kalau perempuan baik-baik tidak merokok di tempat umum. Oh, tapi di rumah gak apa-apa. Kalau ada perempuan yang merokok di jalanan, dia sudah pasti akan dianggap tidak bermoral atau berstatus sosial rendah. Bagi industri rokok, terutama American Tobacco Company, yaitu produsen rokok Lucky Strike, ini adalah masalah besar. George Washington Hill yang merupakan presiden perusahaan tersebut sadar bahwa mereka kehilangan setengah dari total pasar potensial mereka. Bahkan cewek harusnya lebih dari setengah kan jumlahnya. Oh iya. Cewek kan lebih banyak harusnya. Akhirnya dia mendatangi Bernays dan bertanya, bagaimana supaya kita bisa bikin wanita itu merokok di tempat umum. Di sini Bernays nggak langsung membuat iklan yang menyuruh buat perempuan itu ngerokok. Dia tahu kalau itu nggak bakal mempan lah. Saat itu si Bernays berkonsultasi juga dengan seorang psikoanalis bernama A.A. Brill untuk mencari tahu apa arti rokok bagi perempuan secara psikologis bawah sadar. Brill menjelaskan bahwa bagi perempuan yang saat itu sedang memperjuangkan hak pilih dan kesetaraan, rokok bisa disimbolkan sebagai simbol kebebasan. Oh iya benar. Freedom. Yang selama ini ditekan oleh pria. Rebel ya. Nah, simbol dari rebel. Dari sinilah muncul ide brilian sekaligus manipulatif dari Bernays yang bernama Torches of Freedom atau obor kebebasan. Jadi pas itu Bernays ini memanfaatkan momentum Parade Paskah di New York pada tanggal 31 Maret 1929. Jadi ini acara tahunan gede gitulah yang banyak diliput sama media. Di sana Bernays ini secara rahasia menyewa sekelompok model perempuan muda untuk ikut serta dalam parade itu dan disuruh merokok. Nah, di tengah keramaian parade saat timnya ngasih aba-aba, perempuan-perempuan ini secara serentak mengeluarkan rokok Lucky Strike dan langsung dibakar. Oh. Bahkan Bernays ini sudah memastikan para fotografer dan jurnalis berada di posisi yang tepat buat nangkep momen itu. Dia juga ngasih tahu ke media bahwa sekelompok feminis sedang mempersiapkan aksi protes demi kesetaraan. Keesokan harinya ya foto dari perempuan-perempuan ini langsung masuk di semua koran sih, di halaman pertama. Dan Bernays ini menyebarkan narasi bahwa rokok yang mereka pegang bukan sekedar tembakau, tapi merupakan obor kebebasan. Oh, keren bukan sekedar tembakau tadi apa keren? Itu kalau bukan tembakau apa tadi? Jadi sebuah simbol protes terhadap dominasi pria. Oke. Kampanye ini akhirnya berakhir sukses besar. Angka perempuan yang merokok langsung meroket tajam dalam waktu yang singkat. Sampai terjadi pergeseran budaya. Rokok di tempat umum yang tadinya dianggap tabu dan memalukan lah bagi perempuan, dalam semalam berubah menjadi modernitas, kemandirian, dan gerakan feminisme. Akhirnya ya wanita-wanita di barat banyak yang mulai merokok gitu ya. Yes. Pada masa itu ya. Emang sih dulu kalau misalnya kayak ngelihat orang zaman dulu banyak banget yang ngerokok emang. Banyak. Banyak Karena banget di yang semua tempat bisa. Aksesnya ada dikasih. Sampai di pesawat kan? Sampai di pesawat bisa ngerokok kan? Kan Terus memang di pesawat bisa ngerokok memang sebenarnya. Memang, makanya masih ada asbaknya Pak di ini kan. Tapi tidak diperbolehkan demi kemaslahatan masyarakat kan? Itu ada ceritanya lagi. Apa? Dan itu seru Pak. Oh, Gue gitu? lupa tapi ntar gue coba ini. Nanti coba kita bahas Kita ya. coba bahas ya. Alasan itu kenapa Karena di ditutup. kokpit sampai sekarang masih bisa ngerokok. Until today.
Iya, cuman pada nggak tahu aja kali. Nggak semua orang tahu lah gitu. Iya, until today. Sampai kita kena surat di sini. Enggak lah, kan kita nggak Itu nyebut apa-apa. konspirasinya ya, itu konspirasi. Enggak, konspirasi itu beneran. Tapi kan gua nggak nyebut airlines yang mana. Oh, iya, Ya kan. Iya. Tapi ya, lu mau nggak misalnya sama cewek yang ngerokok gitu? Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih dikit gitu. Mau lo? Cewek baik misalnya, wah cantik lah sesuai. Tapi dia ngerokok misalnya. Ininya apa nih? Maksudnya Cigarillos lah. Mau gak? Gini banyak. Terus pakai topi ini apa? Frank Sinatra. Mau gak? Tiap pergi selalu pakai topi Frank Sinatra itu sama kemeja putih, celana abu-abu, sepatu pantofel gitu kan. Mau gak? Cantik, tapi cantik. Cantik, baik. ya nggak apa-apa lah. Oh ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa sih gue kayaknya deh Kalau cewek apa ngerokok. nih? Kalau cewek ngerokok gak apa-apa. Kalau gue. cocok. Oh, maksudnya bebas aja ya. Bebas aja kalau Bebas gue. ya. Sekarang kita saatnya masuk ke baca komen. Let's go. Oke, komen pertama dari @game_mldani BJM 0240. Kasih timer bang kayak podcast pada umumnya kali mungkin ya, supaya sulit diklip katanya. Kita tidak ingin podcast kita sulit diklip justru ya. Kita justru malah silahkan saja kepada teman-teman yang ingin ngeklip atau apa, nggak usah minta izin, nggak usah apa ya. Langsung aja klip, yang penting kasih tahu sumbernya, nonton dari mana, udah gitu aja, ya kan? Kasih kredit aja lah. Kasih kredit aja. Dan kita rasa kita sejauh ini sangat aman-aman saja ya ngomongnya ya. Jadi kayaknya belum perlu ada timer gitu. Iya. Kan? Buat nanggulangin hukum gitu ya. Benar. Mungkin kalau di podcast tutup pintu biasanya yang punya ciri khas dengan timer. Karena memang pembahasannya mendalam dan berbahaya. Kalau kita kan enggak. Kita aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Selanjutnya dari @Syamsul Arifin D5H. Ada Bang Rizat jadwal piket, jadwal pelajaran, dan jadwal-jadwal kegiatan sekolah lainnya. Emangnya homeschooling? Kalau homeschooling nggak ada samsek nih. Oh, jadwal piket masih ada berarti. Oh, gue kira udah nggak ada. Iya, gue kira udah nggak ada jadwal. Mungkin gue ngeliatnya yang sekolah-sekolah Cambridge gitu-gitu kali. Udah nggak ada jadwal piket tuh. Ini saya yakin Syamsul Arifin sudah pasti di JIS ini sekolahnya. Syamsul Arifin saya yakin sekali. Sekolah di JIS nomor ini. bukan? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan banyak juga yang unggulan bagus kan, banyak gila. Iya, gue dulu malah pengen banget sekolah di sekolah nomor, sekolah negeri, pengen banget. Gak diterima gue. Oh, lu gak diterima? Gak diterima. Gue waktu itu paling pengen gue sekolah sebenarnya SMA ya. Itu di 70, kalau enggak di 34 seenggaknya. Cuman nggak bisa gue nggak. Iya, nggak nyampe, terlalu tolol gue kayaknya. Sekolah swasta deh gue gitu. Swasta lagi. Kuliah swasta lagi. Emang tapi lu ikut SMPTN gitu-gitu? Oh enggak ikut kalau itu gue. Kalau itu gue udah tahu saya ingin memiliki pemikiran orang Cindo. Harus melatih ilmu dagang. Nah, aku ingin kaya. Gitu, aku masuk ke kampus kita. Gitu. Oke. Oh, itu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Sesuai komen dewa karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa join member dan Discord link di deskripsi semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.